Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan sastra Indonesia angkatan 66. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febrianisa sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya rekan saya Asman Kasubi Nasution sebagai pemateri. Saya Naila Jumana Kurjana sebagai pemateri. Saya Dian Hidayana sebagai pemateri. Saya Cinta sebagai pemateri. Saya Nasila Mustika Nasution sebagai pemateri. Selamat menyaksikan presentasi kami. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sejarah sastra angkatan 66. Nah, angkatan 66 merupakan periode sastra Indonesia yang muncul sekitar tahun 1966 akibat perubahan sosial politik pasca B30 SPKI. Nah, sebelumnya sastra Indonesia ini terikat ideologi politik sehingga bahkan dijadikan sebagai propaganda dalam bidang politik dan sosial. Nah, sebelumnya angkatan ini hadir sebagai reaksi dengan membawa semangat kebebasan dan pembaruan. Nah, dalam perkembangannya, karya sastra ini memiliki ciri yang meliputi yaitu kritis, realistis, dan berani dengan tema sosial dan kemanusiaan serta bahasa yang luas dan sederhana. Nah, karya yang dihasilkan berupa puisi, cerpen, dan novel sebagai media kritik sosial. Beberapa tokoh penting dalam angkatan 66 adalah yang pertama Taufik Ismail, W.S. Rendra, dan Gunawan Muhammad. Nah, menurut H.B. Jassin, karya pada masa ini juga berfungsi sebagai dokumentasi sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sastra angkatan 66. Menurut kajian sejarah sastra Indonesia, sastra angkatan 66 muncul pada masa perubahan sosial politik Indonesia sekitar tahun 1966. Karya-karyanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengangkat kritik sosial dan politik. Karya angkatan 66 banyak membahas keadaan masyarakat, ketidakadilan, dan situasi politik pada masa itu. Yang kedua yaitu menunjukkan semangat protes dan perlawanan. Para sastrawan angkatan 66 sering menyuarakan penolakan terhadap keadaan yang dianggap tidak benar. Yang ketiga yaitu dekat dengan realitas kehidupan. Karya-karyanya banyak menggambarkan kehidupan nyata masyarakat, bukan sekedar cerita khayalan atau romantis. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang lugas. Bahasa yang dipakai cenderung tegas, jelas, dan langsung pada persoalan yang ingin disampaikan. Yang kelima yaitu dipengaruhi keadaan zaman. Isi karya sastra angkatan 66 sangat berkaitan dengan situasi sejarah, sosial, dan politik Indonesia pada masa itu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengandung kepedulian terhadap nilai kemanusiaan. Selain kritik, karya-karyanya juga menunjukkan kegelisahan terhadap nasib manusia dan kehidupan masyarakat. Baik, itulah karakteristik sastra angkatan 66. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengarang karya sastra angkatan 66. Yang pertama di sini ada Taufik Ismail. Beliau dilahirkan pada tanggal 25 Juli pada tahun 1937 di Bukit Tinggi. Pendidikan terakhir beliau tamat dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia pada tahun 1966. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta dan ketua lembaga pada Pendidikan Kesenian Jakarta. Karya beliau sendiri ada dua. Yang pertama yaitu Tirani, kumpulan sajak pada tahun 1966, dan yang kedua ada Benteng, kumpulan sajak pada tahun 1966. Yang kedua ada Slamet Firman
Sumanto. Beliau lahir pada tanggal 3 Maret di Solo. Pendidikan terakhir beliau adalah jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI, tetapi beliau tidak tamat. Ya, setelah itu beliau pernah menjadi anggota DPRGR atau MPRS dan anggota Badan Sensor Film. Karya beliau sendiri di sini ada 5. Itu yang pertama, Jaket Kuning Kumpulan Sajak pada tahun 1967, dan yang kedua ada Kidung Putih Kumpulan Sajak tahun 1967. Yang lanjut yang ketiga ada Iwan Simatupang. Iwan Simatupang ini lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari pada tahun 1928. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970. Pendidikan beliau yang terakhir adalah HBS Fakultas Kedokteran di Surabaya, tetapi beliau tidak tamat, dan memperdalam pengetahuan di Universitas Leiden dan Universitas Sorbonne di Paris. Beliau pernah menjadi guru SMA, redaktur siasat, dan redaktur warta harian. Karya beliau sendiri yang pertama ada Bulan Bujur Sangkar, yang kedua RT 0 RW 0, yang ketiga Petang di Taman, yang keempat Merahnya Merah, yang kelima Ziarah, yang keenam Koong, yang ketujuh Tegak Lurus dengan Langit, dan yang kedelapan Surat-surat Politik Iwan Simatupang. Yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu Bokor Huta Suhut. Beliau lahir di Balige, Sumatera Utara 2 Juni pada tahun 1934. Pendidikannya yang terakhir adalah SMA di Medan hingga kelas 2. Beliau pernah menjadi redaktur kebudayaan majalah Waktu dan Pelangi, keduanya di Medan. Sekretaris Yayasan Sastra dan Sekretaris Jenderal Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia pada tahun 1964. Karya beliau yang pertama ada Datang Malam, dan yang kedua Penakluk Ujung Dunia. Yang kelima ada Jamil Suherman. Beliau dilahirkan pada tanggal 24 April pada tahun 1924 di Surabaya, dan beliau meninggal pada tanggal 28 Februari 1986 di Bandung. Pendidikan terakhir beliau administrasi negara di Bandung pada tanggal 1965. Beliau pernah menjadi direktur majalah Tanah Air, Gelora, Keluarga, dan hingga meninggal bekerja sebagai pegawai postal di Bandung. Karya beliau sendiri ada yang pertama Manifestasi, yang kedua ada Perjalanan ke Akhirat, yang ketiga Ulmi Kalsum, yang keempat Nafiri, yang kelima Pejuang-pejuang Kali Pepe, yang keenam Sarip Tambak Uso, yang keenam ada B. Sularso. Beliau ini lahir di Purworejo di Jawa Tengah pada tanggal 11 September tahun 1934. Pendidikan beliau SMA A dan B1 jurusan sejarah pada tahun 1960. Beliau pernah menjadi redaktur majalah harian Tanah Air dan Daulat Rakyat di Semarang, wartawan harian Gotoroyong, sekretaris BMKN Jawa Tengah, ketua harian Dewan, dan juga kesenian, dan sejak tahun 1957 menjadi pegawai negeri. Karya beliau sendiri ada yang pertama Domba-domba Revolusi, dan yang kedua ada Tanpa Nama, yang ketiga Tanpa Pepatahkan, yang keempat Teknik Menulis Lakon, yang kelima 5 Drama. Yang ketujuh ada Ulang bilang yang ketujuh. Yang ketujuh ada Motinggo Bushe. Beliau ini lahir pada tanggal 21 November pada tahun 1937 di Lampung. Pendidikan terakhir beliau adalah Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, tetapi beliau tidak tamat dan beliau pernah menjadi redaktur kepala penerbit Nusantara pada tahun 1961 sampai 1964. Karya beliau yang pertama ada Malam Jahanam yang versi drama, dan yang kedua ada Malam Jahanam versi novel. Yang ketiga Badai Sampai Sore, yang keempat Tidak Menyerah, yang kelima Keberanian Manusia, yang keenam 1949, yang ke-7 Bibi Marsiti, yang ke-8 Hari Ini Tidak Ada Cinta, yang ke-9 Perempuan Itu Bernama Baraba, yang ke-10 Dosa Kita Semua, yang ke-11 Tiada Belas Kasihan, yang ke-12 Nyonya, yang ke-13 Sejuta Matahari, yang ke-14 Matahari Dalam Kelam, yang ke-15 Nasihat Buat Anakku, yang ke-17 Malam Pengantin di Bukit Kera, yang ke-18 Penerobos di Bawah Laut, yang ke-19 Titisan Dosa di Atasnya, dan yang ke-20 ada Sanu Infinita Kepa. Yang ke-8 ada Jajanto Sutra. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret tahun 1943. Pendidikan beliau tamat pada jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI pada tahun 1969, dan beliau pernah bekerja di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K pada tahun 1970 sampai 1980. Karya beliau yang pertama ada Mosaik, yang kedua ada Wajah. Yang ke-9 ada Satyagraha Purip. Beliau ini dilahirkan di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 7 April 1934. Pendidikannya tamat SMA A Malang pada tahun 1953 dan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, tetapi ketiganya tidak tamat. Beliau pernah menjadi wartawan harian kami, wartawan Sinar Harapan, editor Sinar Harapan, dosen tamu di Universitas Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1982, dan editor majalah Swasembada. Karya beliau sendiri yang pertama ada Sepasang Suami Istri, dan yang kedua tentang 8 orang. Yang ke-10 ada Suwardi Idris. Beliau lahir di Solo, Sumatera Barat pada tanggal 10 November tahun 1930. Pendidikan terakhir beliau adalah Fakultas Sastra UGM pada tahun 1952 sampai 1954 dan Fakultas Hukum Universitas Andalas Sumatera Barat pada tahun 1959. Beliau pernah menjadi guru SMA dan MEA dan sejak tahun 1966 bekerja di TFRI Stasiun Jakarta. Karya beliau yang pertama ada Di Luar Dugaan, yang kedua Istri Seorang Sahabat, yang ketiga Dari Puncak Bukit Malang. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pengarang angkatan 66. Selanjutnya yaitu ada S. Djahjaningsih. S. Djahjaningsih ini dilahirkan pada tanggal 28 Juni tahun 1928 di Jakarta. Pendidikannya yang terakhir adalah jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Respublika. Karyanya yaitu ada dua, yaitu Dua Kerinduan, kumpulan cerpen 1963, dan yang kedua yaitu ada Menembus Kabut, novel yang belum dibukukan. Selanjutnya yang ke-12 yaitu ada Ras Siregar. Ras Siregar ini dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1936 di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pendidikan sekolahnya analisis kimia dan sekolah tinggi publistik. Karyanya yaitu Harmoni, kumpulan cerpen 1964,
Kasih novel 1968, Bintang-Bintang cerpen 1973, dan yang terakhir ada Perempuan Itu Ibuku novel. Selanjutnya yang 13 yaitu ada H.A. Bustari Asnin. Beliau dilahirkan di Muara II, Sumatera Selatan pada tanggal 29 Agustus 1939. Meninggal pada tanggal 21 November 1984 di Jakarta. Karya-karya beliau yaitu ada Di Tengah Padang, kumpulan cerpen, dan yang kedua yaitu ada Laki-Laki Berkuda tahun 1963. Selanjutnya yang ke-14 yaitu ada M. Abner Romli. Beliau dilahirkan di Slawi tahun 1944. Pendidikannya yaitu PGS, Madrasah Sanawiyah, dan mengaji di Pondok Sebelah dan Tebioreng Jombang. Karya-karyanya yaitu ada Perlawanan, Orang-orang Terhormat, William Best, dan yang terakhir yaitu Saat Badai Mengamuk. Kemudian yang ke-15 yaitu ada M. Alwan Tafsiri. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1936 di Ngawi, Jawa Timur. Pendidikan terakhir tamat SMA tahun 1954. Karyanya yaitu Lukisan Dinding, kumpulan cerpen 1963. Kemudian yang ke-16 yaitu ada Saribi AFN. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1936 di Ngawonggo. Pendidikannya SMP Muhammadiyah dan SMA di Solo. Ia pernah menjadi redaktur penerbit Pembangunan, Konfrontasi Abadi, Gema Islam Panji Masyarakat, dan si kuncung karyanya yaitu ada Gema Lembah Cahaya, dan yang kedua yaitu ada Manifesti, kumpulan sajak bersama Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-17 yaitu ada Saini KM. Beliau dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1938 di Sumedang, Jawa Barat. Karya-karyanya yaitu ada Pangeran Busan Ulun, Nyanyian Tanah Air, Pangeran Sunten Jawa Drama 1973, Fuga Raya novel 1976, Ben Gotun, Egon, Rumah Cermin, Serikat Kacamata, Sebuah Ramah di Argentina, Sang Prabu, Kerajaan Burung, beberapa gagasan teater, dramawan dan karyanya, 10 Orang Utusan, dan Serikat Kacamata. Selanjutnya yang ke-18 yaitu ada Fridolin Ukur. Karya-karyanya yaitu ada Malam Sunyi, kumpulan sajak 1961. Yang kedua yaitu ada Darah dan Peluh, kumpulan sajak tahun 1962. Selanjutnya yang ke-19 yaitu ada Yaas. Dilahirkan di Huta Padang, Kisaran. Pendidikan terakhir Nitigo Gakko, setingkat SMP. Ia pernah menjadi wartawan harian Batanghari 9, pimpinan redaksi harian RIS, pemimpin redaksi harian Lampung Pos, dan sampai sekarang menjadi koresponden lembaga kantor berita nasional Antara di Palembang. Karya-karyanya yaitu ada Halimah Srikandi, novel 1962. Kemudian yang kedua yaitu ada Minah Garis Peladang, novel 1964. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yang ke-14 yaitu ada M. Abner Romli. Beliau dilahirkan di Slawi tahun 1944. Pendidikannya yaitu PGS, Madrasah Sanawiyah, dan mengaji di Pondok Sebelah dan Tebioreng Jombang. Karya-karyanya yaitu ada Perlawanan, Orang-orang Terhormat, William Best, dan yang terakhir yaitu Saat Badai Mengamuk. Kemudian yang ke-15 yaitu ada M. Alwan Tafsiri. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1936 di Ngawi, Jawa Timur. Pendidikan terakhir tamat SMA tahun 1954. Karyanya yaitu Lukisan Dinding, kumpulan cerpen 1963. Kemudian yang ke-16 yaitu ada Saribi AFN. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1936 di Ngawonggo. Pendidikannya SMP Muhammadiyah dan SMA di Solo. Ia pernah menjadi redaktur penerbit Pembangunan, Konfrontasi Abadi, Gema Islam Panji Masyarakat, dan si kuncung karyanya yaitu ada Gema Lembah Cahaya, dan yang kedua yaitu ada Manifesti, kumpulan sajak bersama Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-17 yaitu ada Saini KM. Beliau dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1938 di Sumedang, Jawa Barat. Karya-karyanya yaitu ada Pangeran Busan Ulun, Nyanyian Tanah Air, Pangeran Sunten Jawa
Jawa Drama 1973, Fuga Raya Novel 1976, Ben Gotun, Egon, Rumah Cermin, Serikat Kacamata, Sebuah Ramah di Argentina, Sang Prabu, Kerajaan Burung, beberapa gagasan teater, dramawan dan karyanya, 10 orang utusan, dan Serikat Kacamata. Selanjutnya yang ke-18 yaitu ada Fridolin Ukur. Karya-karyanya yaitu ada Malam Sunyi, Kumpulan Sajak 1961. Yang kedua yaitu ada Darah dan Peluh, Kumpulan Sajak tahun 1962. Selanjutnya yang ke-19 yaitu ada Yaas. Dilahirkan di Huta Padang, Kisaran, pendidikan terakhir Nitigo Gakko, setingkat SMP, ia pernah menjadi wartawan harian Batanghari 9, pimpinan redaksi harian RIS, pemimpin redaksi harian Lampung Pos, dan sampai sekarang menjadi koresponden lembaga kantor berita nasional Antara di Palembang. Karya-karyanya yaitu ada Halimah Srikandi, novel 1962, kemudian yang kedua yaitu ada Minah Gadis Peladang, novel 1964. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan prosa angkatan 66. Prosa angkatan 66 disebut dengan karya prosa, cerpen atau novel yang lahir sekitar tahun 1960-an dan menggambarkan kondisi sosial politik dan kehidupan masyarakat Indonesia. Angkatan 66 menunjukkan keterlibatan kesejahteraan dengan kehidupan bangsa. Karya-karya prosa dan puisi yang muncul pada periode ini mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami banyak pergolakan. Berikut ada ciri-ciri prosa angkatan 66. Yang pertama, mengangkat realitas sosial dan politik. Karya prosa pada masa ini banyak membahas keadaan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar pada tahun 1960-an. Yang kedua, ada bersifat kritis terhadap kondisi zaman. Penulis sering menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, ketidakadilan, dan masalah sosial. Yang ketiga, ada menggambarkan kehidupan masyarakat. Cerita biasanya dekat dengan kehidupan rakyat seperti kemiskinan, konflik sosial, dan perubahan nilai. Yang keempat, ada tema perjuangan dan perubahan sosial. Banyak karya yang menggambarkan semangat perubahan setelah melampaui masa pergolakan politik. Yang kelima, ada bahasa lebih luas dan lugas. Gaya penulisan dalam prosa angkatan 66 ini tidak terlalu terikat aturan lama dan lebih berlangsung dengan menyampaikan pesan kepada pembaca. Berikut dapat dilihat contoh prosa angkatan 66 yang berjudul Sebuah Lukisan Telah Terjual karya Ajib Rosidi. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang puisi angkatan 66. Puisi angkatan 66 merupakan karya sastra yang muncul sekitar tahun 1966. Yaitu setelah masa peralihan penting dalam sejarah Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari puisi angkatan 66. Yang pertama yaitu ada tema. Tema puisi angkatan 66 umumnya berkaitan dengan kondisi masyarakat. Beberapa tema yang sering muncul yaitu tentang konflik sosial, konflik politik, perjuangan dan perubahan, serta kebebasan dan demokrasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nada dan sikap penyair. Yang dimana nada dalam puisi angkatan 66 biasanya tegas dan berani, kritis dan protes, serta terkadang bernada sindiran. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam puisi angkatan 66 cenderung lugas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan struktur puisi. Yang dimana bentuk dan struktur puisi angkatan 66 umumnya tidak terkait oleh aturan-aturan lama seperti rima, irama, maupun jumlah baris setiap baitnya. Para penyair menggunakan bentuk puisi
bebas yang memberikan kebebasan dalam mengekspresikan ide serta perasaan mereka. Yang selanjutnya ada amanat, yang dimana amanat dalam puisi angkatan 66 umumnya berisi pesan yang kuat tentang pentingnya keadilan, kebenaran, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Contohnya enggak? Oh iya, contohnya. Selanjutnya. Contohnya, Udah siap. berikut adalah contoh puisi angkatan 66 yang kami ambil yang berjudul Saja Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api, yang penulisnya adalah W.S. Rendra. Sekian presentasi dari kelompok kami sudahi dengan wassalamualaikum